Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Purnama Indah Fitmatan, NIM 42019270056, kelas 3C Arsitektur Bangunan Gedung, mata kuliah Utilitas Bangunan yang dibimbing oleh dosen Bapak Ari Fitrianto ST MSc. Apakah kalian tahu apa itu penangkal petir? Penangkal petir adalah rangkaian jalur yang difungsikan sebagai jalan bagi petir menuju ke permukaan bumi, tanpa merusak benda-benda yang dilewatinya. Ada 3 bagian utama pada penangkal petir. Yang pertama, batang penangkal petir, yang kedua, kawat konduktor, dan yang ketiga, tempat pembumian. Batang penangkal petir berupa batang tembaga yang ujungnya runcing. Dibuat runcing karena muatan listrik mempunyai sifat mudah berkumpul dan lepas pada ujung logam yang diruncing. Dengan demikian dapat memperlancar proses tarik-menarik dengan muatan listrik yang ada di awan. Batang runcing ini dipasang pada bagian puncak suatu bangunan. Selanjutnya, kabel konduktor. Kawat konduktor terbuat dari jalinan kawat tembaga. Diameter jalinan kawat konduktor sekitar 1 cm hingga 2 cm. Kabel konduktor berfungsi meneruskan aliran muatan listrik dan batang muatan listrik ke tanah. Kawat konduktor tersebut dipasang pada dinding di bagian luar bangunan. Selanjutnya, tempat pembumian. Pada bangunan ini menggunakan penangkal petir. Tempat pembumian. Tempat pembumian berfungsi mengalirkan muatan listrik dari kabel konduktor ke batang pembumian yang tertanam di tanah. Batang pembumian tersebut dari bahan tembaga berlapis baja dengan diameter 1,5 cm dan panjang sekitar 1,8 sampai 3 meter. Split zone adalah bagian yang ditempatkan di tempat tertinggi di atas bangunan. Dapat juga dilakukan dengan menambahkan ketinggian dengan menambah pipa untuk mendapatkan radius yang lebih besar dari sambaran petir. Bahan yang digunakan adalah dari batang tembaga. Saat ini jenis split zone ini ada berbagai macam di pasaran. Ada beberapa jenis split zone tunggal ataupun bentuk trisula. Cara kerja penangkal petir: saat muatan listrik negatif di bagian bawah awan sudah tercukupi, maka muatan listrik positif di tanah akan segera tertarik. Muatan listrik kemudian segera merambat naik melalui kabel konduktor menuju ke ujung batang penangkal petir. Ketika muatan listrik negatif berada cukup dekat di atas atap, daya tarik menarik antara kedua muatan semakin kuat. Muatan positif di ujung-ujung penangkal petir tertarik ke arah muatan negatif. Pertemuan kedua muatan menghasilkan aliran listrik. Aliran listrik itu akan mengalir ke dalam tanah melalui kabel konduktor. Dengan demikian, sambaran petir tidak mengenai bangunan. Tetapi jika kabel konduktor penangkal petir terhubung dengan kawat jaringan listrik, sambaran petir dapat merambat ke dalam bangunan melalui kawat jaringan listrik tersebut dan bahayanya dapat merusak alat-alat elektronik di bangunan yang terhubung ke jaringan listrik itu. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jika ada kesalahan dalam penjelasan tentang penangkal petir, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.